Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia musafir, kita kembali dalam wawancara bersama dalam taklim kajian akhlak Nabi Allah telah hadir dengan kita guru kita Ustaz Abdul Hasbi Alsi. Insyaallah kita kali ini akan membahas mengenai rahasia di balik waktu sekolah bagian kedua. Ini melanjutkan kajian sebelumnya. Insyaallah seperti kajian sebelumnya kita telah sedikit mengingatkan kajian waktu di kelas waktu sekolah yang pertama. Kita mengingatkan untuk datang ke waktu atau sebelum azan. Untuk bacaan waktu kita mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka. Tadi qadarullah, atas izin Allah bisa sampai di sini meskipun agak terlambat sedikit. Ternyata di depan Ramayana Ciputat lagi ada galian. Jadi tersendat sekali, panjang sekali kan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Mengawali pertemuan kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah yang kita baca ini, Allah permudah kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan ini. Ala hadhihi niyyah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertemuan kita pada saat ini melanjutkan dua pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas rahasia dan keutamaan di balik waktu salat subuh, zuhur, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu asar, maghrib, dan isya jika waktunya memadai. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-238, hafidh, jaga. Hafidhu, jagalah oleh kalian, kata Allah, 'alas salawati, salat yang 5 waktu. Salawat jamak dari salat.
Allah meminta kita untuk menjaga baik-baik perkara masalah sholat ini. Ada neraka namanya neraka Sakor, yang diperuntukkan khusus bagi siapa? Bagi mereka yang melalaikan dan meninggalkan sholat. Orang-orang ahli surga itu nanti mendatangi mereka yang berada di neraka Sakor, lalu bertanya kepada mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan, masalakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka Sakor? Dalam tafsirnya di sana dijelaskan neraka Sakor itu salah satu azab yang diberikan di dalamnya itu nanti dibentangkan manusianya lalu dihantamkan dengan batu besar, menggelepar, mati, dibangkitkan lagi, begitu seterusnya. Ditanya sama ahli surga, apa yang menyebabkan kalian sampai masuk neraka Sakor ini? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin, selagi hidup di dunia kami ini meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, pancingan goyang. Apa tuh namanya? Pelampung dut-dutan. Azan berkumandang. Lanjut nggak? Apanya yang lanjut? Ya Allah, yuk. Aduh, la ilaha illallah Muhammad. Kadang gini ya, saya suka nanya sama orang-orang. Ini maaf ya, ini saya di depan tadi ngeliat pas mobil saya mau parkir itu ada yang baru selesai mancing. Kadang begini ya, orang itu ya hobi sih hobi ya. Orang mancing itu buat menghilangkan stres katanya, biar nggak stres Pak Ustadz, nyari hiburan, bener gak? Tapi begitu mancing dari pagi sampai siang nggak dapat, bukan yang ngilangin stres tambah stres. Pusing pala kenapa? Belum ada yang kecantol ini, masya Allah ya. Apa? Ya, baik. Jadi sekali lagi ya, ingatkan ini panggilan Allah kita dahulukan. Nah, kita kembali jaga sholat yang 5 waktu ini benar-benar baik-baik. Kok ada perubahan, kok ekonomi saya begini, kok rumah tangga saya gini, kehidupan saya begini, status sosial saya begini. Caranya bagaimana? Perbaiki sholat. Allah akan perbaiki kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, lalu selanjutnya wassalatil wusta. Allah minta kita jaga sholat yang 5 waktu betul-betul. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tengah apa nih? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maaf ya, bukan menunjuk jari jelek. Ini yang tengah apa? Asar. Solat asar. Wassalatil wusta. Dan jaga kata Allah solat yang asar. Allah bilang jaga baik-baik solat 5 waktu, tapi dikasih penekanan lagi. Dan jaga betul-betul solat asar. Kenapa Allah bilang jangan sampai ditinggalin solat asar kita? Nah, ini nanti ada catatannya. Kenapa sih sholat asar betul-betul harus dijaga, nggak boleh ditinggalin, apalagi ditunda-tunda? Nah, nanti kita akan lihat. Wusta itu artinya tengah. Makanya ya kita ngelebar sedikit. Dalam sebuah pertandingan ada yang menengahi pertandingan, disebutnya wasit. Diambil dari bahasa Arab. Ya, wasit itu diambil dari bahasa Arab. Wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan dirikanlah sholat ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Kucing siapa itu? Enggak apa-apa, dia mau ngaji ya. Syaghaluna 'anis salatil wusta. Ayat ini diturunkan ketika setelah terjadinya pasca perang Uhud. Di perang Uhud kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Begitu mundur kembali ke Madinah, maka saat itu orang-orang kafir Quraisy itu mengumpulkan dari Bani Kinana, Ghatafan, dan yang dipimpin oleh Bani Nadir dan lain sebagainya. Mumpung mereka kalah nih, serang sekalian sampai ke ke Madinah. Nah, dikumpulkanlah itu Bani Nadir, orang-orang kafir Quraisy, Ghatafan dan lain sebagainya menyerang. Nah, ketika umat Islam sudah mengalami kekalahan di perang Uhud dan diserang ke Madinah, maka pada saat itulah ini gimana caranya kita bertahan?
Nah, ada salah satu ide dari seorang sahabat, ya, perang ini dinamakan perang Khandaq. Karena saat itu beliau Salman Al-Farisi mengusulkan Rasulullah, kita bangun saja yang namanya parit supaya musuh nggak bisa lewat. Nah, ini parit karena musuh sudah di depan mata harus digali cepat. Makanya dalam sebuah riwayat bukan meninggalkan 4 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini ada pendapat seperti itu. Jadi setelah selesai baru diulangi, dikodo semuanya mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena saat itu musuh sudah mulai mendekat. Nah, ada yang mengatakan tidak sampai 4 sholat, tapi hanya pas di waktu di sholat asar saja banyak yang meninggalkan. Kenapa? Karena udah kecapean gali. Nah, udah kecapean gali, akhirnya apa? Banyak yang meninggalkan. Jadi seperti itu. Ini sebagian alasannya. Nah, kita kembali. Maka Allah peringatkan kepada kita untuk betul-betul jaga sholat asar. Kenapa? Ada apa di balik sholat asar? Yang pertama, keutamaannya dulu. Sebelum nanti kita jelaskan kenapa Allah bilang untuk dijaga, jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama, dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis ke-540 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis ke-1005, Rasulullah SAW bersabda, Man sholal bardaini dakhalal jannah. Yang menjaga sholat asar dan juga sholat subuh tepat waktu dan berjamaah, janjinya Allah, insya Allah dia akan tercatat sebagai ahli surganya Allah. Doa setelah azan, penghujungnya. Doa setelah azan, penghujungnya, innaka la tuh. Ini janji Allah, yang menjaga sholat asar dan sholat subuhnya tepat waktu akan aku catat sebagai ahli surgaku. Masya Allah. Nah, sekarang kan ada istilahnya, ada masuk surga mampir dulu. Nah, ibu, bapak sekalian, kita kan pengen nggak usah pakai lagi mampir-mampir, betul nggak? Langsung masuk ke dalam surga. Nah, maka di dalam surga ini, di dalam hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 634, Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan naru. Dalam bahasa Arab ada kata-kata la, ada kata-kata lan, ada kata la, ada kata lan. Kalau la itu masih bisa kemungkinan dia akan mengerjakan. La akul, saya nggak makan. La ashrab, saya nggak minum. Tapi bisa jadi setelah pengajian ini saya minum. Tapi kalau saya bilang lan ashrab, saya nggak bakalan minum, ya selamanya saya nggak minum. Di dalam hadis ini Rasulullah bilang, lan yalijan naru, tidak akan tersentuh api neraka. Siapa? Ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang menjaga sholat subuh dan sholat asarnya tepat waktu, bukan hanya dijanjikan Allah tercatat sebagai ahli surga, tapi juga dicatat sama Allah apa? Akan dijanjikan tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah. Subuh sama asar. Takbir. Iya. Nah ini ya. Nah sekarang, dan di dalam hadis lain ada pahala-pahala yang dilipat gandakan. Kita kan pengen kalau gaji aja pengen double, benar nggak? Kita dapat sesuatu pengen di double. Nah begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim di hadis nomor 830, faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marrataini. Yang menjaga sholat asarnya tepat waktu berjamaah, maka Allah akan ganjar amal ibadahnya dilipat gandakan menjadi 2 kali. Allahu Akbar. Jadi salah satu penyebab amal ibadah kita pahalanya berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah. Karena apa? Karena menjaga sholat asar kita. Nah sekarang, tadi Allah bilang jaga sholat yang 5 waktu, terlebih jangan sampai lewat. Jaga baik-baik sholat asar. Kenapa? Pertama, jangan yang meninggalkan dulu, yang mengundur-mundur, mengulur-ngulur. Ada tidak orang sholat asarnya 5:30? Di mana? Hah?
Bahkan ada, ya Allah, orang sholat asarnya itu di injury time, menjelang maghrib. Jadi wudhu maghrib sama wudhu asar itu digabung. Selesai dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Keterlaluan. Yang kayak begini pengen, ya Allah mudahkan rizki saya. Malu. Ada yang sholat asarnya begitu, suka terlambat, jam 4:30, 5:30 ada? Ada nggak? Di mana? Di jalan kesadaran ada nggak? Pak, pertama, bagi orang-orang yang biasa melakukan atau menunda-nunda sholat asar, kata Rasulullah, salah satu tanda ciri orang-orang munafik. Munafik ini, kata Allah, fidarkil asfal minan nar, nanti tempatnya berada di kerak neraka. Neraka yang paling sedikit, yang paling kecil saja, ketika diteteskan ke ujung kaki, jempol, itu otak mendidih. Lah ini keraknya, kan kalau kita masak, ini seumpama kompor, ini panci, ya. Kita taruh nih panci di atas kompor, kan yang paling panas lebih dulu di bawah, betul nggak? Lah nanti orang-orang munafik itu adanya di sana. Munafik bukan cuma 3, yang kita tahu kan sering 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau janji didustai. Oh, backgroundnya balehonya gede, berjuang untuk rakyat. Ya kan? Belum mulai aja balehonya udah di mana-mana. Ya, la ilaha illallah, janjinya hati-hati nih. Wa izatu minakhona, dikasih amanat dia khianat. Disuruh ngurusin bansos malah dikorupsi. Hati-hati nih orang munafik, kerak neraka yang kayak begini. Dan amat Ustadz, ya emang iya kejadiannya bener. Dipotong lagi 12 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sian Pak, saudara-saudara kita banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat yang gak bisa makan dan lain sebagainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang suka gemes juga ngeliat yang kayak gini, jadi pengen nyubit. Kita kembali, ternyata bukan cuma ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim di nomor hadis ke-622? Tilka salatul munafik. Pertanda lainnya orang-orang munafik, dia kalau sholat asar yajlisu yarqubus syamsa, dia nungguin tuh, ntar aja asarnya 4:30, 4:30, 5:30. Nah, hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai datang nanti terlihat 2 tanduk setan. Nanti saya jelaskan nih maksud hadis ini bagaimana. Ketika sudah datang menjelang matahari sudah menjelang terbenam, qoma fanafaroha arba'an la yazkurullaha fiya illa qalilan. Salatnya udah kayak ayam matok, cepet plak, buru-buru. Kenapa? Karena udah dikit lagi mau masuk maghrib. Ini orang-orang munafik. Jadi hati-hati yang biasa menunda-nunda salat asar, entar aja. Ini salah satu tanda ciri orang-orang munafik. Nauzubillah. Mohon maaf, saya tidak mengatakan kita yang hadir di sini orang-orang munafik, tidak. Tapi cara satu kita introspeksi diri, ada tidak sifat kemunafikan dalam diri kita? Lihat perkara sholat asar kita. Kalau biasa kita tunda-tunda, nauzubillah, tandanya ada sifat kenifakan dalam diri kita. Nah, di sini dibilang orang-orang munafik itu di zaman Rasulullah, kata Rasulullah, dia kalau sholat asar suka ditunda-tunda sampai terlihat 2 tanduk setan. Jadi setan itu keluarnya waktunya itu menjelang maghrib. Enggak, subhanallah, ya. Biasaan. Ya. Makanya, ya, saya pernah sampaikan di sini. Ada adat-adat orang tua. Oh, saya nggak setuju juga ketika ada orang bilang itu mah adat orang tua dulu, jangan diikutin. Enggak. Ada memang adat orang tua dulu yang memang sekedar adat istiadat. Tapi ada juga adat orang tua dulu yang berlandaskan dalil. Contohnya yang sekedar adat, sekedar istiadat, pernah saya sampaikan.
anak perempuan, perawan jangan duduk di depan pintu, ntar susah jodoh. Padahal nggak gitu, ngalingin yang mau. Kalau ada kupu-kupu tandanya ini sekedar adat istiadat saja. Tapi ada juga yang berlandaskan dalil. Orang tua dulu sempat bilang kalau punya anak kecil menjelang maghrib jangan suka keliaran, main-main di luar. Kenapa? Ntar diumpetin kolong wewe. Ada hadisnya Ustadz, ada hadisnya sahih. Cuman memang dalam hadisnya nggak disebutkan kolong weweun, kuntilanakun, nggak begitu. Cuman apa kata Rasulullah SAW? Idza ata junhul laili au amsaitum, kalau datang masuk waktu sore menjelang maghrib, kata Rasulullah fa amsiku sibyanakum. Kalau memang nggak ada keperluan, kalau buat ngaji TPA silakan, tapi jangan biarkan dia berlari-larian di lapangan. Udah tinggal 10 menit, 15 menit maghrib masih duduk di pinggir kolam empang. Ada nggak kayak begitu? Ya kan? Nauzubillah, jangan sampai kayak begini. Apa kata Rasulullah? Karena kata Rasulullah, hina idin tansyiru sayatin, waktu-waktu itulah setan seluruhnya keluar. Nah, orang tua kita ngebahasainnya ntar diumpetin. Maksudnya apa? Untuk menjaga anak-anaknya, cucu-cucunya supaya nggak berkeliaran di waktu-waktu itu. Bahkan di waktu asar ini dilarang, ada tidur-tidur yang dilarang. Ada tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kapan? Salah satunya di waktu siang hari. Nah, ada tidur yang dilarang oleh Rasul kapan? Setelah asar. Makanya pernah nggak ada anak tidur asar jam 4:30, bangun-bangun abis maghrib jam 6:30, pakai baju sekolah. Mau kemana nak? Mau sekolah. Dia pikir udah pagi, bener nggak? Padahal itu udah malam. Ini linglung. Jadi ada waktu-waktu yang dilarang untuk kita tidur. Kapan? Sore-sore hari itu. Nah, dan secara udara pun buruk. Kenapa? Karena tadi banyaknya setan yang berkeliaran di waktu itu. Jadi ini bagi orang-orang yang suka menunda-nunda. Hati-hati ya, hati-hati yang menunda-nunda waktu sholat asar. Nauzubillah, tandanya ada kemunafikan dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya, yang meninggalkan nih. Ada orang yang gampang meninggalkan sholat. Tadi bukan hanya neraka sakor saja. Bahkan ada dia kerjanya di daerah Jakarta, kesini macet, nah kan, keluarnya 15 menit sebelum atau jam 3, setengah 4 dia udah keluar, jam 4 lah, dia belum sholat asar, ntar aja lah asarnya di rumah. Ternyata apa? Jauh macet sampai rumah udah maghrib. Ada yang seperti itu Bu, yang kerja, Bapak kayak begini. Kan apa susahnya sih, sebentar saja dia sholat asar dulu, setelahnya baru pulang. Kalaupun nanti dia kena macet dan lain sebagainya, dia bisa apa? Dia sudah melaksanakan sholat, ya. Atau apalagi kalau dia bawa kendaraan mobil dan lain sebagainya lewat tol, kalau sudah setak benar-benar nggak bisa lewat itu. Makanya kalau di waktu-waktu itu, ini alhamdulillah sekarang lagi masa-masa PPKM, ya, masa zaman-zaman begini, banyak yang WFH dan lain sebagainya. Anak-anak sekolah juga nggak banyak yang sekolah, jalanan masih nggak cukup padat. Ini jujur aja, saya kesini ini berangkat tadi lumayan, sudah dari jam 4:30 berangkat. Biasanya saya udah ngejar spare waktu 1,5 jam. Tapi apa? Kalau subuh saya ngisi, mungkin cuma hanya 20 menit sampai di sini. Kenapa saya sudah spare? Tapi ternyata ada tadi nggak diduga, ada galian jalanan. Nah, makanya sekali lagi jangan sampai ini dengan alasan-alasan tertentu. Sebentar saja kita sholat, ya. Nah, sekarang kata Rasulullah SAW, kalau yang menunda-nundanya merupakan bagian dari sifat-sifat orang yang melakukan, orang-orang yang munafik, tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Sekarang bagi yang meninggalkannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis ke-594, Rasulullah SAW bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, kata Rasulullah, faqad habita amaluhu, amal ibadahnya, pahalanya dari pagi sampai seharian itu hangus semuanya. Malam dia tahajud, subuhnya berjamaah, dia ngikut kuliah subuh, dia apalagi dia puasa,
Tapi apa? Dia baca Quran, dia sedekah. Tapi karena satu sholat asarnya ditinggalkan, maka apa? Amal ibadahnya hangus. Maka ada amal ibadah yang bisa menggugurkan. Mohon maaf, ada satu amalan, satu dosa yang kalau kita lakukan, maka amal ibadah kita pahalanya hilang. Salah satunya apa? Tadi itu sholat asar. Ada lagi nggak Ustadz yang lain? Ada. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar. Rasul, ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu di sini? Apa kata Rasul? Apa kata sahabat ini? Taqumul laila wa tasumun nahar. Ini ibu-ibu keren Rasulullah. Dia kalau malam tahajud nggak pernah ditinggalkan. Puasa Senin Kamisnya jalan, ayamul bidnya dikerjakan. Tapi satu ya Rasulullah, tu'dhi lisanu hajiran. Ini ibu-ibu yang ahli ibadah, nggak pandai jaga lisannya. Suka bicarakan aib tetangga, suka menggibah saudaranya. Coba tuh lihat dia datang pengajian. Biasanya kalau ibu-ibu itu begitu Pak, kalau iya. Ngomongin artis-artis film sinetron, tau nggak masa? Terus alhamdulillah senang banget tuh si Elsa udah di penjara, tinggal si Mama Sarah juga ke penjara. Begitu, nggak cukup dengan bibirnya saja Pak, matanya ikut bergerak, semuanya bergerak. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada balasan kebaikan bagi dirinya, hangus pahala ibadahnya, dan dia termasuk sebagai ahli nerakanya Allah. Masya Allah, hati-hati kalau menggibah orang, ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Yuk, ada amalan kita ini, kita kan istilahnya nih, kita kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Begitu awal bulan kita pengen ngambil gaji, tiba-tiba kata pimpinan, kamu saya pecat. Gaji saya nggak ada. Gimana? Kita panen, kita nanam padi. 3 bulan kita tanam. Begitu sudah waktu panen, ternyata apa? Kena hama, hangus semuanya. Ya Allah, perasaan kita apa? Maka amal ibadah kita bisa hancur, bisa hilang pahalanya. Kenapa? Meninggalkan sholat asar. Ini kenapa makanya Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah yang tadi di awal kita bacakan, ayat ke-238, jaga baik-baik oleh kalian sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar kalau kalian tinggalkan bisa menghancurkan pahala kita. Dalam artian bisa menghanguskannya. Nah, di sini digambarkan lagi, ditegaskan lagi oleh Rasulullah dalam hadis lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis ke-552, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nomor hadis ke-200. Ada apa, Bu? Oh ya Allah, la ilaha illallah. Ya udah, bagian airnya dulu ya. Sudah semuanya. Apa? Panjang. Sampai jam berapa? Jam 10. La ilaha illallah. Saya jujur aja, saya habis kuliah subuh tadi di Binong, lanjut ke acara lagi. Terus ini masih dari subuh belum istirahat lagi nih. Makanya sudah semuanya airnya, masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah besok airnya berwarna. Baik, kita lanjutkan ya. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah, apa kata baginda Nabi? Alladzi tafutuhu salatul asri. Orang yang meninggalkan salat asar, kata Rasulullah, ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Seakan-akan dia kehilangan seluruh harta dan juga keluarganya. Kita kerja, jangan kita dah. Ada orang kerja, begitu dia kembali ke rumah, ternyata ramai nih di perumahan dia. Ada banwir, petugas pemadam kebakaran. Kok rame-rame, ada apa ini? Asap membumbung tinggi. Begitu dia sampai, wah kok di RT saya? Begitu dia sampai masuk perkarangan, langsung dipeluk sama RT dan warga. Pak, biar sabar ya. Kenapa Pak? Itu anak istri Bapak. Di mana anak istri saya? Rumah Bapak kebakaran. Di mana anak istri saya? Mohon maaf Pak, yang sabar. Anak istri Bapak nggak bisa menyelamatkan diri, ikut terbakar, hangus luluh lantah.
Gimana perasaan kayak kita kayak begitu? Maka kata Rasulullah, inilah gambarannya orang-orang yang meninggalkan sholat asar. Dia beramal soleh di dunia, dia kerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, tapi nanti di alam akhirat kok hangus. Kenapa? Karena meninggalkan sholat asar. Hati-hati, inilah kenapa Allah tekankan jaga sholat 5 waktu, terlebih sholat. Godaannya berat ini asar. Ya, asar ini godaannya berat. Ya, sholat-sholat lain juga berat, tapi ya ini tolong dijaga baik-baik. Nah, ini perkara sholat asar. Kita lanjutkan ke sholat maghrib. Sholat maghrib ini sholat yang mengapit antara asar dan sholat isya. Nah, tadi di waktu-waktu ini banyak gangguan setan. Maka salah satu fungsinya untuk membentengi diri kita apa? Salah satunya adalah dengan menjalankan sholat maghrib. Dan ada sebuah kemuliaan ketika kita bisa menggabungkan ibadah antara maghrib ke isya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yubahi. Ini bahasa kitanya, Allah itu membanggakan dirinya ke hadapan para malaikatnya. Hai malaikatku, lihat hambaku, qad qadau faridatan. Dia udah melaksanakan sholat wajib, wa yantaziru, dan dia akan menunggu sholat wajib selanjutnya. Ini kan kita habis sholat maghrib, betul nggak? Nggak pulang, nunggu sholat apa? Maka kata Rasulullah, kata Allah apa di dalam hadis qudsi ini, aku bukakan pintu-pintu langit ketika ada seorang hamba menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat. Kalau kita nunggu waktu maghrib dari habis subuh, kejauhan, bener nggak? Kan yang paling mungkin kapan? Dari habis maghrib sampai. Makanya di beberapa masjid orang-orang tua dulu dari habis maghrib ada yang baca wirid, yasin, rotib dan lain sebagainya, menunggu. Kenapa? Allah mengampunkan dosanya. Nah, maka merahmati dia orang-orang yang menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat. Dengan cara apa? Bisa diisi dengan kajian. Makanya ada kajian mengisi di waktu-waktu antara maghrib dan isya sampai menunggu waktu isya. Dan yang kedua apa? Kalau kan gak setiap malam, ya. Lalu setiap malam-malam lainnya bagaimana Ustadz? Diisi dengan ibadah. Boleh sambil berzikir, boleh dengan sholawatan, boleh dengan baca Quran, dan lain sebagainya. Insya Allah Allah akan ampunkan dosanya, pintu langit dibuka, dan setiap hajat-hajatnya akan dikabulkan. Ketika menunggu sholatnya dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Kalau nunggu isanya di emperan masjid sambil ngerokok, dapat nggak? Ngopi, la ilaha illallah. Ustadznya air putih ngopi. Ada nggak yang kayak begitu? Ya, jadi sekali lagi, kalau mau mendapatkan keutamaan itu, dihapuskan, diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita, pintu langit dibuka, setiap hajat-hajat kita dikabulkan. Caranya gimana? Isinya dengan amal ibadah, bukan sambil ngopi dan ngokok di emperan. Nah, kita lanjutkan. Jam 7 lewat 9 ya, Isya? Setengah 8, la ilaha illallah. Ya benar kan? Iya benar ya? Iya benar kan? Nah, yang selanjutnya kita masuk ke waktu Isya. Nah, Pak, nanti tadi mohon maaf tadi saya ketinggalan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Di sini hadisnya dikatakan sholat. Kita kan asar qobliyahnya berapa? 2. Qobliyah asar 2. Ini kalau mau menjalankan, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Tirmizi. Wa hasanahu Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada siapa? Orang yang qobliyah asarnya 4 rakaat. Kalau pengen disayang sama Allah, pengen mendapatkan rahmat Allah, caranya gimana? Qobliyah asarnya kalau bisa mulai saat ini jangan 2, 4.
Nah, ini. Kalau kita udah disayang, istri disayang sama suami, mau apa neng? Dibeliin. Betul nggak bu? Nah, anak sayang, kita sayang, adik mau apa? Ke Indomaret, ke atau Alfamart, ke minimarket dan sebagainya, mau beli apa nak? Disayang. Betul nggak? Maka kalau kita mau mendapatkan kasih sayangnya Allah, caranya gimana? Yuk mulai sekarang asarnya 4 rakaat. Nah baik, nah sekarang yang selanjutnya terakhir ke Isya. Ini saya persingkat mengejar waktunya. Kita buka pertanyaan nanti. Salat Isya, Rasulullah SAW bersabda, Man shalla subha fi man shallal isya fi jama'atin faka'annama qamal laila nisfahu. Yang salat Isya-nya berjamaah ya di masjid, nanti seperti kita ini insyaallah, itu kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala laksana orang sholat malam setengah malam, dari habis maghrib sampai Isya, sampai jam 12 malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, ini pernah kami sampaikan di pertemuan yang pertama, yang sholat subuhnya berjamaah faka'annama qama laila kullahu, dia mendapatkan pahala semalaman suntuk. Ada jamaah saya coba habis Isya dia sholat Allahu Akbar, sholat sunnah qiyamul lail, dari habis Isya sampai subuh, selesai Assalamualaikum, tulis 2 rakaat, Assalamualaikum, tulis 2 rakaat. Dia bilang ke saya Pak Ustadz nggak bergeser dari tempat saya sholat, kecuali kalau mau buang air kecil, wudhu, sholat lagi. Saya tanya, berapa banyak Pak dari habis Isya sampai subuh? Kurang lebih 250 rakaat. Sholat dari habis Isya sampai subuh. Pernah sholat 250 rakaat? Pernah? Sama, saya juga belum. Kita ini sholat, kita ini ibadah perlu dengan cara apa? Bukan hanya semangat saja, perlu juga dengan ilmu. Ada loh ibadah-ibadah yang amalannya kalau kita lihat kayaknya ringan, kecil, tapi sesungguhnya di sisi Allah pahalanya besar. Orang yang sholat Isya berjamaah di masjid, maka kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala laksana orang sholat malam sampai jam 12 malam. Berarti setengah dari 250 berapa? 125 rakaat kurang lebih. Nah, orang yang sholat subuhnya berjamaah, dia seakan-akan mendapatkan pahala orang yang sholat malam semalaman suntuk. Subhanallah. Jadi jangan sembarangan amalan-amalan kecil kayak begini nih, sholat berjamaah Isya dan lain sebagainya. Makanya saya pernah sampaikan juga di sini, Rasulullah itu bilang dalam hadisnya, iza qalal imam, kalau imam dalam imam sholat berkata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Rasul apa? Qulu amin, ucapkan amin. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikat, yang aminnya bersautan berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosa di masa lalunya diampuni oleh Allah. Hanya karena mengucapkan amin ketika sholat berjamaah, apa? Dosa di masa lalu diampuni. Ini kan ada orang kan waladdallin, diem aja. Apa susahnya sih mengucapkan amin? Ya, amin. Tapi ini kalau bisa yang laki-laki saja, yang perempuan, karena kata Rasulullah apa? Sautul mar'ah aurat, suaranya perempuan aurat. Kalau saya nanti jadi imam Isya, waladdallin, ibu-ibu ada yang bilang amin. Ini siapa ya? Imamnya Ustadz Sofi. Waduh, kata beliau, wah, ada si dia nih suaranya yang tadinya mau baca kulhu berubah, ya kan? Jadi alif lam mim. Jadi perempuan. Makanya ketika kita menegur tanbih fi sholat, menegur imam ketika kesalahan dalam sholat, laki-laki subhanallah, begitu kan? Dengan suara subhanallah, cukup begitu aja. Subhanallah, subhanallah, nggak boleh gitu juga ya, subhanallah. Tapi perempuan tanbihnya dengan apa? Cukup dengan ini. Beda, kenapa? Karena suara wanita itu, coba saya ditelepon tadi lagi di jalan karena terlambat, Ustadz Abu Sofi mungkin udah bingung nih, Ustadz kalau sampai. Coba kalau yang telepon beliau, Ustadz sedang di mana? Oh, saya lagi masih 5 menit lagi sampai. Tapi kalau ibu-ibu, Ustadz lagi di mana? Oh, beda itu. Oh, subhanallah ya. Tetap bunyi Isya
Ya. Oh, kita tutup ya. Ilmu salat kita belajar tentang salat harus tepat waktunya ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di salat duha, tahajud dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.